Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara? Kami selalu berharap kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini renungan pagi firman Tuhan akan mengangkat judul Dua Sikap Menuju Sorga. Nas firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau menceritakan sebuah kisah mengenai seorang petani bersama dengan dua anak laki-lakinya. Petani ini memiliki sebuah ladang yang sebentar akan ia tanami dengan kacang tanah. Lalu kemudian ia menyuruh kedua anak laki-lakinya itu untuk mencangkul ladang tersebut sampai selesai. Petani ini lantas berkata, jika ada yang tidak mau mencangkul ladang itu, ia tidak akan mendapatkan jatah makan siang. Kedua anak laki-laki itu pun lantas kemudian memulai mencangkul dan keduanya nampak sangat serius di dalam bekerja. Hingga keringat bertetesan tidak hanya di wajah tetapi juga di sekujur tubuh mereka. Sampai tibanya waktu makan siang, kedua laki-laki ini pun kemudian melepaskan lelah mereka dan menikmati makan siang yang lezat. Usai makan siang selesai, anak tertua kembali melanjutkan pekerjaannya mencangkul ladang hingga selesai. Sementara si anak bungsu entah kemana, ia tiba-tiba menghilang setelah menikmati makan siang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang sudah saya sampaikan tadi itu sebenarnya mewakili kehidupan setiap orang percaya. Jadi kita bisa mengambil analogi ya. Kedua anak laki-laki yang sulung dan yang bungsu itu mewakili sikap dari orang Kristen. Seperti analogi seekor anjing dan orang Kristen seperti analogi seekor kucing. Bagaimanakah sikap kucing ketika ia selesai makan? Biasanya ia akan pergi dan tidak mempedulikan tuannya. Kalau dia lapar, baru ia akan datang mengeong-ngeong kepada tuannya. Berbeda dengan sikap anjing yang beberapa waktu kemarin kita sudah bahas sebelumnya ya di dalam renungan pagi Pelita Injil, bahwa seekor anjing sekalipun tuannya itu telat atau bahkan tidak memberi makan, ia akan tetap setia dan percaya kepada tuannya. Nah, dari cerita yang tadi ya, anjing dan kucing itu, orang Kristen anjing dan orang Kristen kucing itu, keduanya takut masuk neraka. Sehingga mereka bersama-sama berjalan menuju surga. Bedanya, kekristenan kucing berjalan melangkah mantap menuju surga, menerima keselamatan dari Yesus Kristus, diselamatkan dari neraka. Tetapi setelah ia menerima keselamatan itu, ternyata ia masih ingin menikmati kesenangan dunia yang penuh dengan dosa. Ia tidak peduli bagaimana menjalani hidup setelah diselamatkan. Bagi dia, yang penting aku sudah percaya Yesus, diselamatkan, aku yakin masuk surga. OSAS, one saved always saves. Berbeda dengan halnya kekristenan yang diwakili analogi anjingnya. Anjing tahu bahwa ia sudah diselamatkan.
Tetapi ia tidak hanya berhenti pada tahap diselamatkan. Ia tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan di dalam penyelamatan itu, yaitu supaya hidupnya boleh dipakai Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Anjing atau teologi anjing selalu mengarahkan pandangannya ke sorga dan menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini saudara harus memahami bahwa ada perbedaan besar antara diselamatkan dari sesuatu dan diselamatkan untuk sesuatu. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak semata-mata menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, saudara. Tetapi kita juga diselamatkan untuk satu tujuan. Ini berarti kita harus menyesuaikan diri dan hidup kita memenuhi dan maksud dari keselamatan itu. Jadi bagi banyak penganut teologi kucing ya, mereka sudah merasa puas menjadi orang Kristen yang ke gereja setiap hari Minggu, beribadah setiap hari Minggu, dan tidak ada rasa antusias untuk lebih mengenal Sang Juru Selamat dan melakukan sesuatu untuk sorga. Seperti yang digambarkan dalam Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu kemudian dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh harta miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi inilah contoh daripada orang yang begitu menghargai keselamatan yang ia terima. Ia tahu bagaimana selanjutnya ia harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, kalau orang yang berteologi kucing ya, ia berpikir sudah diselamatkan, sudahlah cukup beribadah seminggu sekali. Ngapain kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ngapain kita harus membaca kitab suci tiap hari? Ngapain kita harus beribadah rajin, ikut komsel, bertumbuh di dalam pendalaman Alkitab? Ngapain? Semuanya itu hanya fanatisme di dalam pandangan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan dan mereka memandang bahwa hidup mereka berharga untuk suatu tujuan Tuhan, mereka akan mendedikasikan hidup mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena atas dasar cinta. Mereka nggak dipaksa beribadah, mereka nggak dipaksa membaca kitab suci, mereka merasa rindu bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melayani Tuhan adalah kesukaan, bukan sebuah beban bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kira-kira saudara masuk di dalam golongan mana? Apakah saudara sudah merasa cukup dan puas dengan menjadi orang Kristen seperti apa adanya saudara sekarang? Namun saudara tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup di dalam sesuka-sukamu? Ataukah saudara sudah belajar untuk memandang Yesus sebagai Tuhan yang selalu harus kita taati dan kita ikuti di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah terbentang di hadapan kami. Dan kami diajar untuk menjadi orang percaya yang tidak hanya sekedar puas menjadi Kristen dan diselamatkan. Tetapi kami juga harus menyadari bahwa hidup kami memiliki tujuan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan ingin memakai kami menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan hidup kami berharga Tuhan. Hidup kami mulia. Kami mau mengisi kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh hidup dan melakukannya hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menjadikan apapun yang kami kerjakan berhasil. Jauhkan, luputkan kami dari segala keinginan daging dan duniawi Tuhan. Dan biarlah mata kami senantiasa tertuju kepadamu, sehingga kami mampu untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.